Bab 604, Nelly Wu. Begitu suara wanita itu jatuh, pisau di atas kepala Mileye tiba-tiba jatuh. Pisau ini jatuh, seolah-olah akan membelah hari, yang sangat mengerikan. Pada saat ini, ekspresi Mileye cukup serius. Karena kekuatan pisau ini sangat dahsyat. Mileye tidak menggunakan pedang, dia membuka telapak tangannya, lalu meremasnya dengan ringan. Dalam sekejap, ruang hampa di atas kepalanya mulai menata kembali dan menyusut dengan cara yang aneh. Kecepatan pedang wanita itu tiba-tiba melambat, semakin lambat dan semakin lambat. Ketika sampai di puncak kepala Mileye, pisau itu berhenti. Namun, kekuatannya masih ada, karena ruang hampa di atas kepala Mileye bergetar dengan hebat. Tetapi secara bertahap, pisau menjadi tenang, kemudian perlahan menghilang. Tidak jauh dari situ, wanita itu mengerjap, sedikit tercengang. Apakah sudah hilang? Mileye melambaikan tangannya, di permukaan dia terlihat tenang, tetapi hatinya sangat serius. Meskipun dia menggunakan aturan Tao ruang hampa untuk menghapus pisau, namun kekuatan yang terkandung dalam pisau itu terlalu kuat, jadi dia juga tidak semudah itu. Di kejauhan, wanita itu tiba-tiba berkata, "Bagaimana kamu melakukannya?" Mileye memandang wanita itu, "Hei, aku melihatmu imut, dan aku tidak ingin membunuhmu, kalau tidak, kamu sudah lama mati. Apakah kamu mengerti?" Wajah wanita itu tidak berekspresi. Kultivator pedang yang tak tahu malu, kamu pasti menggunakan sesuatu harta karun. Saat berbicara tentang ini, dia berhenti sebentar, kemudian berkata, "Bisakah aku melihatnya?" Mileye. Melihat Mileye tidak berbicara, wanita itu mendengus dingin. "Kultivator pedang, aku memiliki saran untukmu, apakah kamu ingin mendengarnya?" Mileye berkata, "Silahkan katakan." Wanita itu berkata dengan serius, "Jika kamu terus menggunakan benda asing, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Yang tidak baik untuk latihan Tao pedangmu. Kenapa kamu tidak memberiku semua harta itu? Aku tidak takut tersesat, sungguh." Mileye tercengang, kenapa wanita ini begitu kuat? Wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana? Aku melakukan hal ini demi kebaikanmu." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, bukannya tidak mungkin untuk memberikannya padamu, namun, aku memiliki sebuah permintaan kecil." Wanita itu berkedip, "Masih ada permintaan?" Mileye mengangguk, "Hanya sebuah permintaan kecil, jika kamu bersedia membantuku, maka aku akan memberikan hartaku padamu." Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Apa syaratnya?" "Pertama-tama, aku tidak akan mengkhianati kerajaan dewa." Mileye berkata dengan tegas, "Aku tidak akan menyuruhmu mengkhianati kerajaan dewa. Permintaanku sangat sederhana, coba kamu lihat aku terlihat tampan, kan?" Wanita itu mengedipkan matanya. Mileye menghela napas dengan suara rendah, kamu pasti tidak tahu bahwa aku masih lajang sekarang. Jika ada seseorang yang menjadi istriku, bukankah semua hartaku akan menjadi miliknya?" Wanita itu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, "Guruku berkata bahwa ketika seorang pria berbicara sanjungan kepadamu, 80% dia ingin tidur denganmu, jangan-jangan kamu ingin meniduriku." Mileye. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Kultivator pedang, ikuti aku untuk menemui guruku. Selama dia setuju, aku akan menjadi istrimu." Wajah Mileye tanpa ekspresi, "Apakah aku masih bisa hidup setelah bertemu dengan gurumu?" dan bertanya dengan lemah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jebakan wanita ini sangat dalam, pergi melihat gurunya, dikhawatirkan dirinya sudah gila. Wanita itu tiba-tiba menghadang di depan Mileye, tinjunya mengepal, dan terlihat sedikit marah, tetapi segera, tinjunya mengendur,
seperti bola kempis, kultivator pedang, semua pisauku sudah hancur karena dipotong olehmu. Bisakah kamu memberikanku satu pisau? Mileye berkata, kamu ingin membunuhku. Wanita itu merentangkan tangannya, sedikit bingung, aku ingin membunuhmu, apakah ini ada hubungannya dengan kamu memberiku pisau? Wajah Mileye penuh dengan garis hitam, hei, kamu ingin membunuhku, dan juga ingin aku memberimu pisau. Kenapa kamu tidak naik ke surga saja? Wanita itu memandang Mileye, apakah kamu akan memberinya padaku atau tidak? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak ada kompensasi. Wanita itu mengangguk kecil, telapak tangannya terbuka, sebuah jimat emas tiba-tiba naik ke langit dan menghilang di atas sana. Mileye sedikit penasaran, apa ini? Wanita itu berbisik, panggil seseorang. Mileye. Pada saat ini, selusin aura kuat tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Melihat adegan ini, raut wajah Mileye tiba-tiba berubah, dia berbalik dan langsung berlari. Pada saat ini, selusin orang mendarat di samping wanita itu, dan pria yang memimpin di antara salah satu dari mereka berkata dengan sungguh-sungguh, adik seperguruan Dina Zuo, siapa orang itu barusan? Wanita bernama Dina Zuo melihat ke ujung, seorang kultivator pedang dari barat. Pria itu sedikit mengernyit, apakah dia sangat kuat? Dina Zuo mengangguk. Pria itu berkata, kejar. Dina Zuo menggelengkan kepalanya, jangan mengejarnya. Semua orang memandang Dina Zuo, yang sedikit menundukkan kepalanya, dia mencuri pisauku. Semua orang. Di ujung langit, Mileye berhenti, dan pada saat ini, sinar itu juga menghilang. Mileye duduk bersila di tanah, raut wajahnya terlihat muram. Dia diam-diam datang ke kerajaan dewa, bagaimana pihak lain bisa menemukannya? Apakah kerajaan dewa sendiri yang menyadarinya, atau terdapat seseorang yang memberitahu mereka? Jika itu adalah pilihan kedua, maka siapa itu? Aliansi Ordo. Hal pertama yang Mileye pikirkan adalah aliansi Ordo, karena aliansi Ordo paling menginginkan dia mati. Setelah hening sejenak, Mileye menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan masalah ini lagi, dan mulai menyembuhkan dirinya. Dalam pertempuran dengan wanita itu, meskipun kedua belah pihak tidak berjuang dengan keras, namun dia masih sedikit terlalu lelah, terutama saat mengeluarkan aturan Tao ruang hampa. Aturan Tao ini terlalu menakutkan, setiap saat digunakan, itu akan memakan banyak konsumsi. Meski memakan banyak, aturan Tao ini juga sangat ampuh. 1 jam kemudian, Mileye hampir sudah pulih. Pada saat ini, suara Jiwani tiba-tiba terdengar, majikan muda, aku sudah akan menerobos alam. Mileye tertegun, lalu dengan cepat berkata, alam Taoisme. Suara Jiwani sedikit bersemangat, benar. Majikan muda, kapan kita akan membunuh Master Alam Fengdi? Jika kita menyerap lebih banyak Master ini, aku pasti akan dapat terus menerobos. Mileye memiliki garis hitam di wajahnya, tenangkan dirimu terlebih dahulu. Membunuh Master Alam Fengdi. Apa yang Jiwani ini pikirkan? Pada saat ini Jiwani berkata, majikan muda, aku mungkin membutuhkan waktu 3 hari. Selama 3 hari ini, aku berharap majikan muda bisa membantuku dengan jiwa pedang. Mileye bertanya, bisakah jiwa pedang membantumu? Jiwani berkata, tentu saja, majikan muda memiliki jiwa pedang yang khusus, dan aku terhubung dengan hati majikan muda, dan majikan muda benar-benar dapat membantuku. Mileye tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan mencari tempat, dan menemanimu untuk menerobos alam. Jiwani berkata, terima kasih, majikan muda. Mileye tersenyum sedikit, terima kasih untuk apa? Setelah berbicara,
dia berbalik dan menghilang. Tembok besar Wanshan. Pada saat ini, tembok besar Wanshan memiliki banyak master yang lebih kuat, dan master ini berasal dari berbagai dunia tandus. Para master ini sangat bersemangat, mereka tidak takut sama sekali. Karena di bawah propaganda aliansi Ordo dan kekuatan lain, kerajaan dewa tidak begitu kuat. Kalian harus tahu bahwa kerajaan dewa telah melakukan kejahatan pada masa itu, tetapi mereka dihadang di tempat pemakaman dewa oleh Tristan Gu, seorang dari aliansi Ordo. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, semua orang tidak lagi merasa takut, bahkan berharap agar kerajaan dewa dapat lebih awal menyerang mereka. Perang dapat membunuh orang, tetapi juga dapat menghasilkan banyak uang. Imbalan yang diberikan oleh kekuatan seperti aliansi Ordo sangat menarik, dan pasti terdapat banyak manfaat di pihak kerajaan dewa. Jika dapat menaklukkan kerajaan dewa, berapa banyak manfaat yang akan didapat. Dan sekarang, kerajaan dewa masih belum bergerak, sehingga beberapa master di tembok besar Wanshan sudah tidak dapat menahan diri mereka. Memohon pertempuran. Serang balik. Banyak master mulai menyarankan bahwa lebih baik mereka menyerang kerajaan dewa lebih dulu. Namun, Arsinchu dan yang lainnya tidak setuju. Tunggu. Mereka menunggu Mileye membawa situasi kerajaan dewa. Namun, di dalam tembok besar Wanshan, semakin banyak orang yang memohon untuk melakukan pertempuran terlebih dahulu. Arsinchu dan yang lainnya juga tidak menekan mereka secara paksa, karena jika mereka melakukannya, itu akan mempengaruhi moral tentara. Sebaliknya, ini merupakan hal yang baik bagi mereka karena orang-orang ini memiliki jiwa pertarungan. Karena itu, setiap hari di atas tembok besar Wanshan, tak terhitung banyaknya orang yang berteriak untuk menyerang balik kerajaan dewa. Di suatu tempat di tengah pegunungan, Mileye menemukan sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua, dia melihat sekeliling, kemudian memasuki menara penjara alam. Membantu Jiwani menerobos alam. Jika Jiwani mencapai alam Taoisme, maka kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Kalian harus tahu bahwa kemampuan Jiwani sekarang sangat menakutkan. Di depan Mileye, Jiwani melayang dengan pelan, "Majikan muda, aku membutuhkan banyak jiwa pedang." Mileye mengangguk, dan detik berikutnya, tak terhitung banyaknya jiwa pedang muncul di tengah gua. Kemudian jiwa-jiwa pedang ini bergegas bergerak ke arah Jiwani. Segera, Jiwani mulai dengan panik menyerap jiwa pedang Mileye. Tidak jauh dari situ, Lily sedang duduk di sebelah Kadendi. Dia bersandar pada Kadendi sambil sesekali menggigit buah di tangannya. Lily melirik Mileye dan Jiwani, kemudian dia melihat ke sudut kanan, di mana sepotong baju besi sedang bergetar. Armor Tianchen. Armor ini terlihat sangat mengenaskan sampai membuat orang merasa tidak tega padanya, karena ia selalu dikejar dan diburu setiap hari oleh Lily, dan Lily masih tidak berencana untuk melepaskannya sekarang. Setelah beberapa saat, Lily menepuk perutnya, dia sudah merasa kenyang. Jadi, dia berdiri dan menyerang armor Tianchen dengan pedang di tangannya. Armor Tianchen. Kerajaan Dewa. Seberapa besar kerajaan dewa? Tidak ada yang tahu, hanya saja seluruh dunia Gurun Timur adalah wilayah kerajaan dewa. Kota Sendu. Kota Sendu adalah pusat kekuasaan kerajaan dewa dan ibu kota kerajaan dewa yang paling makmur. Terdapat 18 urat nadi di kota ini. Kota Sendu tidak terlalu besar, tetapi seluruh kota penuh dengan suasana kuno. Di tengah kota Sendu terdapat patung seorang wanita dengan tinggi 100 meter. Orang ini adalah pencipta kerajaan dewa, Nelly Wu. Dikabarkan bahwa dunia Gurun Timur memiliki ratusan negara besar dan kecil, selain itu selalu berperang. Tidak hanya itu,
seluruh dunia gurun timur juga memiliki banyak sekte besar dan kecil. Bisa dikatakan bahwa seluruh dunia gurun timur sangat kompleks dan kacau. Dan situasi ini berlanjut sampai Nelly Wu ini muncul. Wanita legendaris ini pernah berkata, "Aku menginginkan kedamaian di dunia ini." Jadi, dia hanya menggunakan waktu kurang dari 5 tahun untuk menyatukan seluruh dunia gurun timur. Tidak hanya itu, kerajaan dewa adalah satu-satunya kerajaan di alam semesta chaos di mana kekuatan kekaisaran lebih besar dari semua, karena di kerajaan dewa, semua keluarga bangsawan harus mematuhi perintah guru kerajaan dewa. Tidak ada yang berani tidak patuh pada dekrit kekaisaran. Patut disebutkan bahwa kedudukan guru kerajaan dewa bukan sesuai sistem keturunan, melainkan sistem penyerahan. Guru kerajaan dewa berikutnya di kerajaan dewa dipilih secara pribadi oleh guru kerajaan dewa sebelumnya. Dan orang-orang yang dipilih, baik itu kekuatan, bakat, atau IQ, harus yang terbaik. Karena jika mereka tidak cukup baik, mereka tidak akan dapat meyakinkan publik. Karena itu, setiap guru kerajaan dewa di kerajaan dewa adalah pelaku kejahatan di antara pelaku kejahatan. Di depan aula sendian, seorang gadis kecil diam-diam melihat patung Nelly Wu di kejauhan, dengan pedang di pinggangnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di belakang gadis kecil itu, dan lelaki tua itu membungkuk sedikit, "Yang mulia, 8 raja dan 26 orang suci telah tiba." Gadis kecil itu mengangguk kecil, lalu berbalik dan pergi. Bersambung.